Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Purwanti dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada matkul kali ini, pengembangan profesi, saya mendapat tugas untuk menjelaskan tentang profesi dosen. Jadi dalam materi kali ini yang akan kita bahas, yang pertama adalah pengertian dosen, yang kedua kedudukan dan tugas dosen, yang ketiga kualifikasi dan kompetensi dosen, yang keempat hak dan tanggung jawab dosen, yang kelima pangkat dan jabatan dosen, serta yang terakhir sertifikasi dosen. Baik teman-teman, yang pertama pengertian dosen. Dosen adalah pendidik dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan di perguruan tinggi, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, dinyatakan bahwa jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan pendidikan tinggi adalah guru atau profesor. Jadi dosen itu hanya ada di lingkup perguruan tinggi. Yang selanjutnya yaitu kedudukan dan tugas dosen. Di sini kedudukan dosen itu sebagai agen pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pengabdi kepada masyarakat. Yang kedua, sebagai tenaga profesional pada jenjang perguruan tinggi. Yang ketiga, sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama di perguruan tinggi. Yang ketiga, tugas dosen. Yang pertama, melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Yang dimaksud melaksanakan pendidikan dan pengajaran itu meliputi contohnya seperti melaksanakan perkuliahan atau tutorial dan menguji serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium. Selanjutnya, membimbing seminar mahasiswa atau membimbing kuliah kerja nyata. Itu termasuk dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, untuk melaksanakan penelitian itu meliputi seperti menghasilkan karya ilmiah dan penelitian, atau menerjemahkan buku-buku, atau mengedit, menyunting karya ilmiah. Dan yang terakhir, tugas dosen adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Di sini pengabdian masyarakat itu bisa dilakukan dengan meliputi menduduki jabatan pimpinan dan dalam lembaga pemerintah atau pejabat di masyarakat. Jadi seorang dosen itu di masyarakat dia mempunyai kedudukan atau berperan penting gitu. Selanjutnya, memberikan pelatihan atau penyuluhan kepada masyarakat. Karena dosen itu sudah berilmu, untuk masyarakat yang kurang pendidikan, dosen bisa memberikan ilmu pengetahuan atau penyuluhan. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, dosen dipandu oleh prinsip-prinsip profesionalitas dosen yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015. Nah, dalam prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut, seperti memiliki bakat minat, panggilan jiwa, idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Yang ketiga, kualifikasi dan kompetensi dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, untuk kualifikasi akademik dosen di dalam undang-undang dinyatakan bahwa dosen harus memiliki minimum seperti ini. Yang pertama, lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana. Yang kedua, lulusan program doktor untuk program pasca sarjana. Yang ketiga, setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen. Seperti itu. Dan sedangkan untuk kompetensi dosen diserahkan sepenuhnya pada perguruan tinggi masing-masing sesuai dengan karakteristik program studinya. Untuk kompetensi dosen sendiri itu tergantung pada perguruan tingginya masing-masing.
bagaimana kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh seorang dosen. Yang keempat, hak dan tanggung jawab dosen. Hak-hak dosen di sini yang pertama memperoleh penghasilan. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, kebebasan untuk berserikat dalam organisasi. Yang dimaksud dalam memperoleh penghasilan ini adalah memperoleh penghasilan atas kebutuhan hidup minimum, jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, dan lain-lain. Sedangkan untuk promosi dan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja, promosi tersebut dapat berupa kenaikan pangkat dan jenjang jabatan akademik sesuai dengan prestasi kerja. Adapun untuk penghargaan dapat berupa penghargaan kenaikan pangkat istimewa, penghargaan dalam bentuk finansial, penghargaan dalam bentuk tanda jasa, dan penghargaan purna bakti dosen. Untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas, hak dan atas prestasi kerja seperti perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan kerja, dan kesehatan kerja. Selanjutnya, pangkat dan jabatan dosen. Di sini pangkat dan jabatan dosen itu yang pertama adalah asisten ahli. Asisten ahli itu terdiri dari dua, yaitu penata muda golongan ruang 3A, penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Yang kedua, lektor. Terdapat dua, yaitu penata golongan ruang 3C, penata tingkat 1 golongan ruang 3D. Yang ketiga, lektor kepala yang terdiri dari 3, pembina golongan ruang 4A, pembina tingkat golongan ruang 4B, pembina utama muda golongan ruang 4C. Yang terakhir, guru besar, pembina utama madya golongan ruang 4D, pembina utama golongan ruang 4E. Nah, jabatan dan pangkat dosen ini tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2001. Dan yang terakhir adalah sertifikasi dosen. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, bahwa dosen diwajibkan untuk memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh dosen melalui sertifikasi uji kompetisi. Dosen yang berhak untuk mengikuti sertifikasi tersebut apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 tahun. Jadi untuk memperoleh sertifikat itu minimal mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun. Yang kedua, memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli. Yang ketiga, lulusan sertifikasi yang dilakukan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan. Itu. Untuk aspek penilaian sertifikasi dosen meliputi penilaian pengalaman akademik dan profesional dengan menggunakan portofolio dosen yang di dalamnya memuat pengakuan atas profesional dosen dan dalam bentuk penelitian terhadap kumpulan dokumen yang menggambarkan hal-hal berikut, seperti kualifikasi akademik untuk kerja tridharma perguruan tinggi, persepsi dari atasan sejawat mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi. Yang ketiga, pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf untuk kesalahan kata atau penjelasan yang kurang lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.